Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan bunyinya demikian. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Saudara-saudara, menarik firman Tuhan yang kita baca menceritakan bagaimana Paulus menghibur jemaat yang mengalami kesusahan karena melihat kondisi Paulus. Berarti pada bagian ini sebenarnya Paulus sedang menghibur mereka yang merasa bersalah karena kondisi Paulus di penjara akibat mereka. Nah, saudara-saudara, menarik ya. Paulus di sini orang yang seharusnya butuh dihibur, butuh dikuatkan, butuh disemangatin, justru menguatkan orang lain. Dan kondisi Paulus pada bagian ini gak kaleng-kaleng, saudara-saudara. Kondisi Paulus adalah kondisi di mana dia sedang mengalami kondisi dia tertawan, dia dianiaya, dia didesak, mengalami begitu banyak bantahan dan tuduhan oleh karena pemberitaan Injil. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang merasa jasa Paulus bagi mereka itu besar banget. Jemaat Efesus merasa bahwa mereka mengenal Yesus melalui kesaksian para rasul termasuk Paulus. Jemaat Efesus merasa bahwa mereka mengenal Kristus itu anugerah, tetapi anugerah yang mereka terima seolah-olah pertukarannya terlalu mahal bagi mereka, sehingga mereka sesak hati. Karena yang mereka lihat orang yang membawa kabar baik justru mengalami tekanan dan mengalami penganiayaan karena kabar baik itu, dan orang itu adalah Paulus. Dan Paulus ketika mendengar kabar itu, Paulus mengirim surat kepada mereka dan Paulus menguatkan mereka dengan ucapan yang begitu mengharukan. Paulus ngomong kepada mereka, aku yang tertawan karena kamu, tapi gak perlu khawatir. Justru aku bahagia dengan dimana aku sekarang tertawan. Tertawan di dalam Kristus untuk memberitakan Injil. Ini adalah anugerah besar sekali dari Allah. Karena memang sebelumnya saya adalah orang yang bebas di luar Kristus, saya adalah orang yang bebas bahkan menganiaya jemaat pun. Bagi Paulus saya tidak akan masuk penjara saking bebasnya aku. Tapi bagi Paulus itu adalah kondisi di mana sebenarnya dia sedang tertawan, terperangkap, terjebak di dalam dosa yang membuat dia tidak bisa apa-apa. Dan bagi Paulus kondisi ini adalah kondisi yang begitu mengerikan. Makanya dia bersyukur ketika dia mengenal Kristus, dia terbebas dari itu. Nah, ketika dia bersyukur karena dia bebas dari hal-hal yang sebelumnya membawa dia kepada dosa itu, dan ketika dia mengenal Kristus, bagi dia tidak ada alasan bagiku yang begitu bersuka cita karena dibebaskan oleh karya Kristus, terus saya bungkam tidak akan menceritakan kebahagiaan ini kepada orang lain. Nah, untuk itu Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil bagi orang-orang bukan Yahudi. Nah, ketika Paulus memberitakan Injil bagi orang-orang Yahudi, Paulus tahu harganya terlalu mahal, yaitu diriku. Tapi walaupun harganya terlalu mahal, tidak akan pernah lebih mahal dari berita yang Paulus pegang. Apa berita yang Paulus pegang? Yaitu rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Rahasia tentang anugerah dari Kristus, karya keselamatan dari Kristus itu bukan cuma untuk orang Yahudi, tetapi untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Bahkan berita ini, itu nabi-nabi pada zaman PL bagi Paulus, itu tidak komplit beritanya. Mereka hanya memberitakan Mesias yang akan datang. Tapi bagi Paulus, sekarang saya memberitakan Mesias yang telah menyelesaikan tugasnya dan meminta kami para umat percaya, para orang-orang kudus, para rasul untuk menceritakan Kristus. Bagi Paulus ini berita yang sangat mahal sekali, bahkan tidak sebanding kalau dibandingkan dengan pertukaran hidupnya yang mahal itu. Inilah orang-orang yang mengalami Kristus, merasakan bahwa untuk memberitakan Injil sekalipun ditukarkan dengan hidupnya bukanlah sesuatu hal yang terlalu berarti untuk dipertahankan, karena berita Injil harus tetap dikumandangkan walaupun nyawa risikonya. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Seberapa penting kita memandang pemberitaan Injil itu harus didengar oleh orang lain? Apakah mungkin ketika kita menjadi orang percaya, Injil itu bukan menjadi sesuatu hal yang penting bagi kita, sehingga kita merasa bukan kewajiban saya, bukan tugas saya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain? Karena mungkin berita Injil itu menjadi satu berita yang receh. Tapi mari kita ingat, justru berita yang kelihatan receh di sana, berita itu justru membawa kebebasan kepada orang-orang yang tertawan, kepada orang-orang yang hidupnya sedang diambang kebinasaan. Relakah kita melihat orang-orang lain sedang diambang kebinasaan? Mari saudara-saudara, dengan penuh kesadaran kita belajar berani untuk menceritakan Kristus walaupun ada resiko. Minimal kepada keluarga terdekat yang belum percaya, kita ceritakan Dia yang begitu mengasihi mereka sehingga mengorbankan hidup bagi mereka. Memang ada harga yang harus dibayar, tapi jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak memberitakan Kristus. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah mempercayakan kepada kami anugerah untuk menceritakan Kristus bagi dunia. Berikan kami keberanian, karena tanpa Engkau
kami tidak mungkin dapat memberitakan Injil. Pimpin kami Tuhan, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang membawa buah kebenaran bagi Allah lewat Kristus yang kami siarkan dengan mulut kami. Amin.